Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 26 November 2021, berjudul Pengalaman Kita Akan Mencapai Kekekalan. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, pengalaman kita akan mencapai kekekalan, sebagai petunjuk bagi kita membuat kemajuan yang tetap dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, cara agar pengalaman kita akan mencapai kekekalan, bila mana kita telah menyadari bahwa persoalan memelihara tabiat kesalehan selama masih hidup di dunia ini jauh lebih serius dan penting diperhatikan daripada soal kematian. Adalah hal yang serius untuk mati, tetapi jauh lebih serius untuk hidup. Setiap pikiran dan perkataan dan perbuatan dalam hidup kita akan bertemu lagi dengan kita. Apa yang kita hidupkan dalam diri kita pada masa percobaan, begitulah keadaan kita selama kekekalan. Kematian menghancurkan tubuh, tetapi tidak memberi perubahan dalam tabiat. Kedatangan Kristus tidak mengubah tabiat-tabiat kita, itu akan menetapkannya untuk selama-lamanya. Kedua, cara agar pengalaman kita akan mencapai kekekalan, bila mana kita selalu menghidupkan suatu kehidupan ganda, kehidupan yang bijaksana dan bergiat, dan selalu berdoa di dalam hati, serta kerja dengan tekun. Persekutuan dengan Allah akan memuliakan tabiat dan kehidupan. Orang-orang akan mengenal kita sebagaimana murid-murid yang pertama itu, bahwa kita pernah bersama-sama dengan Yesus. Hal ini akan memberikan satu kuasa kepada seorang pekerja yang tidak dapat diberikan oleh hal yang lain. Tentang kuasa ini, dia tidak boleh membiarkan dirinya direndahkan. Kita harus menghidupkan suatu kehidupan ganda, kehidupan yang bijaksana dan giat, dan doa dalam hati serta kerja yang tekun. Ketiga, cara agar pengalaman kita akan mencapai kekekalan, bila mana kita sudah mulai melakukan persiapan-persiapan pada hari ini untuk menghadapi apa yang akan segera meledak terjadi di atas dunia ini. Orang-orang Kristen harus bersiap menghadapi apa yang segera akan meledak di dunia ini sebagai suatu kejutan luar biasa, dan persiapan ini harus mereka adakan melalui belajar firman Allah dengan tekun, serta berusaha menyesuaikan kehidupan mereka dengan pengajaran-pengajarannya. Keempat, cara agar pengalaman kita akan menjadi kekekalan, bila mana kita mempertahankan kebiasaan menjadi seorang yang saleh di atas dunia ini, sebab kehidupan kita sehari-hari akan menentukan nasib kita kelak. Kalau engkau mau menjadi seorang saleh di surga, maka lebih dulu engkau harus menjadi seorang saleh di dunia ini. Ciri-ciri tabiat yang engkau sukai dalam hidup tidak akan berubah oleh kematian ataupun kebangkitan. Engkau akan bangkit dari kubur dengan watak yang sama seperti yang engkau tunjukkan di rumah dan di masyarakat. Yesus tidak mengubah tabiat pada waktu kedatangannya. Pekerjaan perubahan harus dilakukan sekarang. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Cacat-cacat tabiat harus disesali dan diatasi melalui rahmat Kristus. Dan tabiat yang sepadan harus dibentuk selagi dalam masa percobaan ini agar kita dilayakkan untuk istana yang di atas. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.